Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan melalui video pembelajaran yang sudah Ibu buatkan spesial untuk kalian semua. Di sini ada kompetensi dasar 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. 4.5 menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 memahami informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan pada sebuah teks dan video pembelajaran. 4.5.2 menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan yang tepat. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini, peserta didik atau audiens dapat menjelaskan isi teks tentang cara-cara merawat tumbuhan dengan benar, menyusun langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif atau behavior dalam sebuah isi teks dan video pembelajaran, condition secara benar, runtut, dan tepat, degree. Anak-anak, ayo, hari ini kalian sudah melakukan kegiatan apa sebagai bentuk menyayangi tumbuhan? Ibu meminta kalian coba perhatikan tanaman atau tumbuhan di sekitar kalian. Bagaimana keadaannya? Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, anak-anak, bukan makanan saja yang dihasilkannya, tetapi tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen, O2, dan mengubah karbon dioksida, CO2, yang dihasilkan oleh manusia dan hewan menjadi oksigen, O2, dan dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, jadi yang kita hirup saat ini, oksigen berasal dari tumbuh-tumbuhan. Terdapat 9 cara merawat tanaman yang dapat kamu coba agar dapat membuat tumbuhan yang indah dan subur. Atau ini juga bisa menjadi cara merawat tumbuhan yang benar. Cara yang pertama, kalian bisa memilih media tanam yang tepat terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus memilih tempat untuk menanam. Kamu harus menentukan akan meletakkan tanamanmu di mana agar tidak salah dalam memberikan kadar air pada tanaman. Yang ketiga, kalian bisa memilih tanaman yang tepat. Cara yang keempat, kalian harus memberi sinar matahari yang cukup untuk tanaman kalian. Kenapa? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, karena dari sinar matahari inilah tanaman atau tumbuhan kalian berfotosintesis. Yang keenam, menyiram tanaman dengan teknik yang tepat. Usahakan pada saat kalian menyiram tanaman kalian menggunakan air yang bersih dan jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit memberikan air pada tanaman kalian. Yang keenam, mengatur suhu dan kelembapan tanaman kalian. Lalu yang ketujuh, memastikan tanaman kalian bebas dari hama agar hama tersebut tidak menyebar ke tumbuhan yang lainnya. Cara yang kedelapan, kalian harus memotong bagian tanaman yang kering. Ingat ya, hanya memotong bagian tanaman yang kering saja. Lalu yang kesembilan, menggunakan pupuk alami. Pupuk alami ini atau biasa kita sering dengan pupuk organik sangat baik sekali untuk menambah unsur hara
bagi tanaman atau tumbuhan. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa jenis pupuk alami. Nah, anak-anak, di sini Ibu bertanya pada kalian, jenis pupuk apa yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitarmu? Ada berapa? Nah, jadi itu merupakan beberapa jenis pupuk organik yang sering kalian jumpai di sekitar kalian. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang terdapat beberapa jenis pupuk organik yang sering kita jumpai di sekitar kita. Yang pertama itu ada pupuk kandang, yang kedua ada pupuk hijau, yang ketiga ada kompos, yang keempat itu ada humus. Di sini kita akan membahas pengertiannya satu persatu. Nah, anak-anak, kita masuk ke pengertian pupuk kandang. Apakah kalian ada yang tahu apa itu pupuk kandang? Oke, jadi pupuk kandang merupakan kotoran padat dan cair dari hewan ternak, baik ternak ruminansia ataupun unggas. Pupuk kandang ini bertujuan meningkatkan humus, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kehidupan mikroorganisme furai di dalam tanah. Lalu yang kedua, itu ada pupuk apa anak-anak? Pupuk hijau. Disebut pupuk hijau karena yang dimanfaatkan sebagai pupuk ini adalah hijauannya, yaitu bagian-bagian seperti daun, tangkai, dan batang tanaman tertentu yang masih muda. Pupuk hijau ini menambah bahan organik dan unsur-unsur lainnya ke dalam tanah. Selanjutnya itu ada kompos. Kompos ini merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup. Nah, kita masuk ke materi terakhir, itu ada humus. Nah, jadi humus ini apa anak-anak? Humus adalah sisa tumbuhan berupa daun, akar, cabang dan batang yang sudah membusuk secara alami melalui bantuan mikroorganisme. Bedanya dengan kompos tadi apa anak-anak? Ya, kalau kompos itu pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa. Kalau misalnya humus itu sisa tumbuhan berupa daun akar yang sudah membusuk secara alami melalui bantuan mikroorganisme di dalam tanah. Ibu punya pantun untuk kalian semua. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa baca buku. Nah, anak-anak, itu merupakan video pembelajaran yang sudah Ibu sajikan untuk materi kita pada hari ini. Ibu akhiri video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton.